Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, selamat berjumpa dalam mata kuliah Hukum Birokrasi Peradilan Pidana ya, semester genap tahun akademik 2122. Mata kuliah ini diasuh oleh saya sendiri, Maroni, dan Ibu Ais Muda Cemerlang, SHMH. Seperti semester-semester yang lalu, ya, tahun yang lalu, nanti saya dan Ibu Ais ya gantian selama lebih kurang 8 kali pertemuan sebelum meet. Ya, nanti saya yang mengasuh dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ais ya dengan berbagai aktivitas perkuliahan termasuk diskusi dan sebagainya. Apabila melihat daftar peserta, jumlah peserta mata kuliah ini sebanyak 40 orang. Ya, 40 orang. Ini kalau lihat di daftar peserta yang hadir baru 32. Saudara, pada waktu perkuliahan kameranya agar di-on-kan ya, agar dihidupkan. Karena berdasarkan pengalaman, kalau nggak dihidupkan orangnya tahu di mana gitu ya. Kalau memang ada kepentingan mendesak yang tidak perlu, yang harus tidak kuliah, nggak usah kuliah ya, daripada membuat berlaku curang ya, berbuat curang. Ini kita belajar hukum pidana, jadi konsisten saja. Kalau memang nggak bisa kuliah, nggak usah kuliah gitu ya. Anda bisa kuliah melalui P-kelas. Dan pada waktu perkuliahan diminta Anda aktif, kalau bisa banyak diskusi. Karena bicara mengenai birokrasi, ini berkaitan dengan aktivitas pada perkuliahan yang luring langsung ya, tatap muka. Biasanya mahasiswa ditugaskan untuk mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan membuat laporan hasil pengamatannya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana ini. Namun karena kita kuliahnya daring, ya, dan kondisi wabah pandeminya masih belum hilang, maka tugas untuk melakukan pengamatan atas jalannya persidangan itu kita tiadakan untuk mata kuliah ini. Lalu Anda diminta untuk mengisi absensi di P-kelas. Mohon informasi apakah ada kendala bagi Anda untuk mengisi absensi melalui P-kelas? Aman, Pak. Ada kendala tidak? Bisa absen di P-kelas? Bisa, Pak. P-kelas, Bisa, Pak. Pak. Ya, oke. Jadi
absensinya di kelas, dan pada waktu-waktu tertentu kalau saya berhalangan untuk tidak bisa kuliah tatap muka, Anda bisa kuliah melalui kelas. Saudara, mengenai rencana perkuliahan, itu bisa Anda unduh, ya, download di kelas, ya, karena memang sudah dimuat di kelas ya oleh Ibu Ais, ya. Ya, Anda bisa download. Oleh karenanya pada waktu perkuliahan Anda tidak perlu mencatat, Anda hanya cukup mendengar, ya, dan apabila ada yang tidak jelas agar segera diskusikan, ya, ditanyakan. Baik saudara, kalau kita bicara mengenai birokrasi, maka kita harus keluar, ya, mencari literaturnya, literatur di luar literatur hukum. Tepatnya literatur yang berkaitan dengan birokrasi ini, literatur yang membahas mengenai ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen. Mengenai literatur, Anda bisa gunakan semua literatur yang berkaitan dengan birokrasi, ya, yang membahas tentang birokrasi dan peradilan pidana. Walaupun literatur yang membicarakan secara khusus, ya, buku-buku yang mengkaji secara khusus birokrasi peradilan pidana ini masih sangat terbatas. Anda juga bisa menggunakan buku saya, ya, tentang hukum birokrasi peradilan pidana. Nah, apabila kita merujuk kepada definisi, ya, birokrasi yang dibuat, ya, oleh Blow dan Mayer, mereka mendefinisikan birokrasi itu adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi. Ya, organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik dengan ciri-ciri, ya, ciri dasarnya adalah spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi. Jadi pengertian birokrasi menurut Blow dan Mayer ini, ya, jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi. Ya, jadi suatu organisasi, ya, suatu lembaga, ya, suatu lembaga yang menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar. Organisasi dalam skala besar yang berkaitan dengan aktivitas orang banyak. Begitu juga pengertian birokrasi yang didefinisikan oleh Weber. Weber mendefinisikan administrasi birokrasi itu dicirikan, ya, oleh yang pertama hierarki, sama seperti kayak Mayer tadi, ya, ada tingkatan-tingkatan, ya. Masing-masing pejabat memiliki kompetensi yang ditentukan dengan jelas di dalam hierarki pembagian tugas. Kalau kita hubungkan misalnya di dalam penyelenggaraan birokrasi, penyelenggaraan peradilan pidana ini, ya, itu adanya pembagian tugas antara ketua pengadilan dengan majelis hakim misalnya dalam menangani perkara pidana. Lalu di antara majelis hakim juga
itu ada pembagian tugas ya, antara ketua majelis dan anggotanya. Nah, anggotanya juga ketika Anda belajar hukum acara pidana, Anda sudah mengetahui kedudukan dari majelis hakim itu. Majelis hakim pada umumnya beranggotakan 3 orang yang terdiri dari ketua. Dalam persidangan duduknya di bangku yang di tengah, ya, bangku majelis yang di tengah. Lalu anggotanya ada 2 orang, ada anggota yang duduk di sebelah kanan ketua dan anggota yang duduk di sebelah kiri anggota. Posisi duduk dari anggota ini menentukan ya, mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi setelah pemeriksaan dilakukan oleh ketua majelis, maka kesempatan berikutnya itu ada pada anggota yang berada di posisi sebelah kanan ketua. Gitu ya. Mengapa setelah ketua baru dilanjutkan oleh anggota yang berposisi berduduk ya duduknya di sebelah kanan ketua? Karena anggota majelis yang duduknya di sebelah kanan ketua itu lebih senior. Ya, lebih senior dibandingkan anggota majelis yang berada di sebelah kiri ketua. Jadi urutannya ketua dulu, baru dari ketua dilanjutkan oleh anggota majelis sebelah kanan, baru dilanjutkan oleh anggota majelis sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Setelah anggota majelis sebelah kiri, baru kesempatan berikutnya diberikan kepada JPU. Dan terakhir baru diserahkan kepada terdakwa dan atau melalui kuasa hukumnya, ya, advokatnya. Nah itu ya. Secara hierarki ya, secara hierarkinya ini secara berjenjang ya, secara tingkatannya dalam penyelenggaraan birokrasi seperti itu. Lalu dilakukan secara kontinuitas. Jadi penyelenggaraannya itu bukan ad hoc. Ya sampai selesai. Ya, jadi kalau birokrasi peradilan pidana itu mulai dari masuknya perkara ya yang disampaikan oleh JPU kepada ketua pengadilan negeri sampai putusannya inkrah. Sampai putusannya inkrah. Sampai dieksekusi. Sampai dieksekusi. Lalu selain kontinuitas, ya, jabatannya itu tetap. Gitu. Ciri yang berikutnya adalah impersonalitas. Sama seperti si Mayer tadi itu, dia tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, secara segala tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan dengan tegas tanpa adanya pilih kasih ataupun favoritisme dan mempertahankan dokumen-dokumen serta catatan tertulis bagi setiap transaksi. Jadi dia tidak ada yang bersifat impersonalitas. Dan yang keempat, ciri birokrasi menurut Weber ini itu berkaitan dengan keahlian. Jadi penyelenggaraannya itu berdasarkan keahlian. Di dalam peradilan pidana, keahliannya itu sudah ditentukan. Kalau hakim itu harus sarjana hukum, minimal sarjana hukum. Panitera begitu juga. Ya. JPU harus sarjana. Dia sudah ditentukan secara imitatif berdasarkan keahlian masing-masing. Keahlian masing-masing.
Berkaitan dengan pengertian-pengertian atau definisi birokrasi yang disampaikan oleh pakar-pakar birokrasi tersebut di atas, maka kita bisa mendefinisikan birokrasi peradilan pidana itu administrasi peradilan atau perkara pidana, administrasi peradilan pidana adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengadilan. Ya, jadi birokrasi peradilan pidana bisa diartikan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengadilan yang mencakup penanganan perkara, dan tata cara serta praktek litigasi. Tata cara dan praktek litigasi. Dalam kerangka kekuasaan mengadili. Jadi kegiatan birokrasinya itu, kegiatan pejabat tadi itu berkaitan dengan kekuasaan mengadili. Karena di pengadilan itu ada dua birokrasi. Ada birokrasi pengadilan dengan ada birokrasi peradilan. Kalau birokrasi pengadilan itu birokrasi umum. Ya, birokrasi berkaitan mengenai kepangkatan, mengenai surat menyurat umum dan sebagainya. Nah, itu tidak masuk dalam kerangka litigasi, ya. Tidak masuk dalam kerangka kekuasaan mengadili. Ya, birokrasi peradilan ini berkaitan dengan kekuasaan mengadili yang secara langsung ya itu berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Ya, proses penegakan hukum. Ya, kekuasaan mengadilinya itu adalah berkaitan dengan kekuasaan penegakan hukum. Apa artinya? Karena dia berkaitan dengan penegakan hukum, maka ajas legalitas, ajas legalitas dalam penyelenggaraan birokrasi peradilannya itu, itu sama dengan ajas legalitas penegakan hukum pidana pada umumnya, pada umumnya. Anda sudah mempelajari hukum acara pidana bahwa di sana dikatakan, ajas legalitas penyelenggaraan hukum acara pidana itu dia harus berdasarkan undang-undang, harus berdasarkan undang-undang. Dengan perkataan lain, landasan yuridis dari penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana itu dia harus berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, beserta peraturan pelaksana lainnya, pelaksana KUHP lainnya. Itu ya, jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengadilan, pejabat pengadilan dalam hal ini yang berkaitan dengan yudisial ini, itu hakim dan panitera, hakim dan panitera, berkaitan dengan penanganan perkara, proses penanganan perkara, termasuk di dalamnya adalah praktek litigasinya. Praktek litigasi dalam kerangka mengadili, kuasa mengadili dalam penegakan hukum pidana. Nah, oleh karena itu, pengertian birokrasi peradilan pidana adalah serangkaian aktivitas pejabat pengadilan, dalam hal ini hakim dan panitera, dalam rangka menyelenggarakan proses pemeriksaan perkara pidana
berdasarkan hukum acara persidangan. Ya, hukum acara persidangan. Nah, hukum acara persidangan itu meliputi yang pertama penerimaan berkas perkara dari JPU. Seperti yang sudah Anda pelajari, suatu pengadilan itu mempunyai kompetensi. Ya, ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya. JPU menyerahkan perkara ke pengadilan itu apabila pengadilan itu berkompeten untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Ingat, Anda masih pengertian locus delicti, ya, locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Ya, tempat terjadinya tindak pidana itulah ya yang menentukan kompetensi suatu pengadilan. Ya, jadi kalau tindak pidananya terjadi di Bandar Lampung, misalnya gitu ya, maka pengadilan yang berkompetensi itu adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ya, Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jadi walaupun tempatnya dekat dengan Bandar Lampung, kalau wilayah itu bukan masuk dengan wilayah Bandar Lampung, maka kompetensi pengadilannya berbeda. Ya, contoh misalnya, tindak pidananya terjadi di Bataran Nila. Ya, di Bataran Nila. Karena Bataran Nila itu wilayah kerjanya itu adalah Lampung Selatan, Natar ya, Kecamatan Natar. Natar itu masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan. Maka kalau ada tindak pidana yang terjadi di Bataran Nila, walaupun Bataran Nila itu dekat dengan Unila, banyak dosen dan pegawai Unila yang bermukim di sana, ya. Tapi pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa perkara yang terjadi di Bataran Nila itu adalah Pengadilan Negeri Kalianda, bukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Gitu ya. Jadi jangan melihat dekatnya, ya. Anda harus lihat wilayah itu, tempus delictinya itu masuk ke wilayah hukum pengadilan mana, ya. Jadi mulai dari penerimaan berkas perkara dari JPU, lalu yang kedua penilaian, ya, penilaian berkas oleh KPN. Jadi ketua pengadilan negeri itu akan memeriksa, ya, akan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh JPU itu apakah menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan atau tidak. Kalau dia berwenang, maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim, ya. Menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan. Kalau dia tidak berwenang, maka perkaranya akan dikembalikan ke JPU-nya, ya, ke JPU. Setelah ketua pengadilan negerinya menetapkan majelis hakim, maka majelis hakim, ya, menetapkan jadwal sidang, ya, menetapkan jadwal sidang. Nah, sesuai dengan jadwal itu, maka majelis hakim yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri tadi, yang terdiri dari 3 orang tadi, ya, ingat, setiap majelis hakim itu minimal terdiri dari 3 orang, 1 orang ketua dan 2 orang anggota.
Ya, ketua itu lebih senior dari anggotanya. Pengertian senior di sini kepangkatannya lebih tinggi, ya, dengan masa kerja yang lebih lama dibandingkan dengan anggotanya. Lalu anggota yang duduk sebelah kanan itu lebih senior dibandingkan anggota yang duduk sebelah kiri, ketua. Ya, jadi kalau Anda menghadiri persidangan, Anda sudah bisa tahu, ya, posisi dari majelis hakim itu. Dan di dalam prakteknya nanti persidangannya dibuka oleh ketua majelis, ya, ketua majelis. Lalu setelah ketua majelis bertanya kepada terdakwa atau pada saksi, kesempatan berikutnya diberikan kepada hakim anggota yang duduk sebelah kanan, ya, yang duduk sebelah kanan. Nah, kalau majelisnya langsung menyerahkan ke anggota majelis yang belah kiri, nah berarti ketua majelisnya tidak mengerti acara persidangan, ya, acara persidangan. Karena semua peristiwa yang terjadi di persidangan itu akan dicatat oleh panitera, ya, dalam berita acara persidangan. Ya, jadi kalau di berita acara persidangannya catatannya tidak sesuai dengan hukum acara persidangan, itu bisa dijadikan ya, salah satu alasan untuk mengajukan kasasi, dengan alasan pengadilan tidak mengadili sesuai dengan hukum acara yang berlaku, misalnya, ya. Lalu setelah membuka sidang, majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara, ya. Nah, di dalam hukum acara Anda sudah mempelajari, ya, acara persidangan itu bagaimana, ya. Menurut KUHP ada 3 acara persidangan, ya. Acara biasa, singkat, dan cepat, ya. Nah, dalam kaitannya dengan birokrasi peradilan pidana ini, acara persidangannya berkaitan tentang acara pemeriksaan biasa, ya. Acara pemeriksaan biasa. Apa ciri dari acara pemeriksaan biasa itu? Para pihak harus menghadiri persidangan, ya, secara langsung. Ya, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi praktek persidangan menggunakan daring, ya, itu karena kondisional, ya, karena kondisional. Jadi birokrasi peradilan pidananya itu birokrasi peradilan pidana dalam posisi oral debat, ya, jadi pemeriksaan secara langsung, ya, bukan secara online. Walaupun di dalam praktek pemeriksaan secara online ini juga dia harus mengikuti acara persidangan bagaimana acara yang diperiksa secara langsung, ya, walaupun dia menggunakan sarana teknologi. Contoh misalnya majelis hakim ketika membuka perkara, membuka persidangan, wajib menyatakan sidang perkara pidana atas nama siapa pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, misalnya. Ucapan itu wajib disampaikan, ya, oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim membuka persidangannya dengan tidak menyebutkan
kalimat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum ini, ya, proses pemeriksaan perkara pada hari itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau persidangannya itu tidak dibuka secara umum, ya, secara tertutup, misalnya gitu ya, pada waktu dibukanya, maka persidangan itu dinyatakan kontreh ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan kalau mau ditutup, ya secara tertutup, karena perkaranya memang dibolehkan secara tertutup oleh undang-undang, misalnya perkara tentang kesusilaan, perkara tentang anak, itu kan sidangnya tertutup. Ya. Sidang tertutupnya itu setelah dibuka dulu. Ya, jadi pembukaannya itu harus terbuka secara umum, baru nanti majelis hakim memberikan argumentasi, persidangannya harus dilakukan secara tertutup. Jadi bukan dari awal sudah tertutup. Ya. Walaupun di dalam praktek sering kita ketemukan, terutama persidangan anak-anak gitu ya. Belum dibuka, ruangannya sudah ditutup dulu gitu ya. Jadi menurut aturannya, persidangannya dibuka dulu secara umum, baru kalau memang dibutuhkan untuk tertutup, majelis hakimnya menyatakan sidangnya secara tertutup dan penonton, hadirin yang mengikuti persidangan yang tidak berkepentingan diminta untuk keluar dari ruangan sidang. Ya, itu ininya. Nah, pemeriksaan perkara itu, perkara yang bersifat biasa itu, ya, mulai dari pembacaan dakwaan, terus mengajukan keberatan, eksepsi, ya, pembuktian, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, ya, baru musyawarah majelis ya untuk menentukan putusan akhir. Proses terakhirnya adalah pembacaan putusan majelis. Kalau putusan majelisnya sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menjadi putusan pengadilan. Ya, putusan majelis apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menjadi putusan pengadilan, ya, bukan lagi menjadi putusan majelis. Nah itu ya rangkaian proses peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana. Lalu saudara, dalam kita menganalisis, mengkaji ya, birokrasi peradilan ini, birokrasi peradilan pidana ini, kita akan meminjam teori-teori yang disampaikan oleh pakar-pakar birokrasi. Dalam hal ini, menurut Blow dan Mayer, dimensi analisis untuk mempelajari birokrasi itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, dimensi peran, ya, role dimension. Pada tingkat ini, perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi, sebagai penyelenggara birokrasi. Ya, jadi, dimensi peran ini yang dilihat adalah aktivitas dari individu-individu yang menyelenggarakan birokrasi itu. Contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana oleh majelis hakim, ya, bagaimana peran ketua, peran anggota, ya,
dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Ya, actionnya kayak mana? Contoh misalnya, kalau menurut aturannya, majelis hakim itu kalau setelah menutup sidang, gitu ya, itu harus meninggalkan ruang sidang dulu. Karena biasanya tata cara persidangannya nanti panitranya menyatakan majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin diminta untuk berdiri misalnya gitu. Baru majelis hakimnya meninggalkan ruang sidang atau sebaliknya gitu ya. Kalau majelisnya akan memasuki ruang sidang, pengunjung hadirin diminta untuk berdiri misalnya. Namun di dalam praktek kita sering ketemukan karena perkaranya banyak gitu ya, perkaranya banyak, majelis hakimnya seperti dokter. Ya, seperti dokter. Majelis hakimnya nggak keluar dari ruang sidang. Yang keluar ruang sidang hanya terdakwanya aja. Sedangkan majelis hakimnya langsung memeriksa perkara berikutnya. Kalau Anda lihat di pengadilan negeri, ya, terutama di pengadilan negeri Tanjung Karang misalnya gitu ya, Anda bisa melihat antrian sidang. Ya, antrian sidang. Jadi para terdakwa itu antrian. Seperti kayak mau diperiksa oleh dokter, antrian. Ya, siapa yang datang duluan, dia yang duluan akan diperiksa. Mengapa terjadi seperti itu? Karena jumlah perkaranya banyak di satu sisi, sedangkan jumlah hakimnya sedikit. Ya, jumlah hakimnya sedikit. Karena ada kewajiban setiap perkara harus diadili secara majelis. Ya. Ini yang di dalam disertasi saya kritisi ketentuan mengenai setiap perkara harus dilakukan secara majelis itu ya, diperiksa secara majelis. Menurut saya untuk perkara-perkara yang mudah pembuktiannya dan tindak pidana yang bersifat konvensional gitu ya, pencurian misalnya gitu ya, yang mudah pembuktiannya banyak terjadi gitu ya, itu diserahkan saja kepada ketua pengadilan untuk menentukan apakah perkara itu diperiksa oleh majelis atau oleh hakim tunggal. Jadi kalau pembuktiannya mudah, kenapa harus pakai majelis ya? Cukup aja hakim tunggal sehingga perkaranya tidak numpuk, tidak banyak. Jadi cara kerja ya, action ya, aktivitas dari masing-masing personil itu yang dijadikan analisis. Mempelajari birokrasi ini. Analisis peran atau dimensi peran. Lalu yang kedua itu dimensi kelompok. Ya, jadi kalau yang pertama tadi itu cara kerjanya masing-masing hakim, ya, masing-masing hakim. Kalau dimensi yang kedua ini melihat cara kerjanya majelis hakimnya. Ya, melihat cara kerja majelis hakimnya. Berdasarkan penelitian saya menemukan adanya istilah 3 in 1 misalnya gitu ya. 3 in 1. Maksud 3 in 1 tuh perkaranya diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang, tapi yang ngerjainnya, yang bertanggung jawab terhadap perkara itu hanya 1 orang. Yang 2 orang majelis hakimnya sudah ngikut aja. Udah nggak baca-baca lagi isi putusannya. Udah terima beres saja dibuat oleh
salah seorang anggotanya mengatasnamakan majelis. Sehingga ada kasus, ya, saya punya bimbingan di S2, mengkaji mengenai tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan mengkaji tindak pidana korupsi, putusan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Agung. Jadi kaper putusannya tindak pidana korupsi di Kota Agung. Tapi di dalam putusannya, di dalam perkaranya, itu perkara korupsi yang terjadi di Kota Bumi. Kan gitu ya. Antara kaper putusan dengan isi putusannya beda. Ketika ditanya ke anggota majelisnya juga nggak tahu kalau ada kesalahan di dalam berkas perkara yang bersangkutan. Karena dia nggak pernah baca berkasnya itu. Diserahkan kepada salah seorang anggota majelisnya. Nah ini ya, dimensi peran yang dilakukan secara kelompok. Ya walaupun ada istilah musyawarah majelis, ya, tapi musyawarahnya itu bukan musyawarah berkaitan dengan menyamakan persepsi, menyamakan kinerja dari masing-masing anggota, ya. Tapi musyawarahnya hanya untuk menentukan pidananya, ya. Sedangkan secara birokrasinya tidak dilaksanakan secara kelompok, ya, hanya dilakukan oleh satu orang, ya, sehingga saya istilahkan 3 in 1. Satu orang mengatasnamakan 3 orang. Baru nanti dimensi yang ketiga, ya, ini dimensi organisasi. Jadi kalau dikaitkan dengan pengadilan, dimensi yang ketiga ini dimensi dari pengadilan yang bersangkutan. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kalau dimensi peran yang pertama itu melihat peran individual dari hakimnya, dari paniteranya. Yang kedua, melihat aktivitas penyelenggaraan birokrasi yang dilakukan oleh majelis. Ya. Sedangkan yang ketiga, ini berkaitan dengan aktivitas, ya, penyelenggaraan birokrasi yang dilakukan oleh lembaga itu. Ya, dalam hal ini pengadilan negerinya. Ya, pengadilan negerinya. Ya, bagaimana pengadilan negeri itu menyelenggarakan birokrasinya itu menjadi dimensi analisis. Kalau Anda berkunjung ke pengadilan negeri, ya, hampir semua pengadilan negeri, ya, itu sidangnya di atas pukul 1. Ya, sidangnya di atas pukul 1. Sidang perkara pidananya di atas pukul 1. Kalau ditanya mengapa sidangnya di atas pukul 1, ya, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktornya, terdakwanya pada datangnya sudah kesiangan. Ya. Oke, contoh misalnya sidang di PN Tanjung Karang, karena terdakwanya ada di rutan Waihui, ya jauh gitu ya, yang padat lalu lintasnya, macet, sehingga kehadiran terdakwa dari rutannya ke pengadilan terlambat, datang siang misalnya. Nah, karena datang siang,
karena tanggung pemeriksaannya nanti melewati waktu zuhur, maka sidangnya dilaksanakan setelah pukul 1 misalnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini itu kebijakan yang bersifat organisatoris, ya, kelembagaan, bukan ada di majelis hakim atau hakimnya, ya. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan, ya, dimensinya itu dimensi individual, kelompok, dan organisasi, ya, organisasi. Baru nanti yang terakhir, gitu ya, kajian birokrasi ini dikaitkan dengan hukum, gitu ya, hubungan birokrasi dan hukum. Birokrasi dikaitkan dengan bekerjanya hukum memiliki titik sentuh yang berkesesuaian. Artinya, birokrasi harus mampu mengakomodasi sistem hukum. Itulah sebabnya Philip Nonet dan Philip Selznick, ya, mengintroduksi tentang adanya 3 tipe birokrasi, ya, sebagai suatu bentuk kesinambungan yang bersifat evolutif. Ada pra-birokrasi, birokrasi, dan post-birokrasi. Pra-birokrasi ini tercermin, gitu ya, pada model-model hukum yang bersifat represif, menurut si Nonet dan Selznick ini. Pada model-model hukum yang bersifat represif, penyelenggaraan birokrasinya itu bersifat pra-birokratif. Birokrasinya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mengapa seperti itu? Karena ciri dari hukum yang bersifat represif itu aspek prosedural itu sangat sedikit, ya. Tidak memperhatikan aspek prosedural. Kepentingan praktis yang lebih ditonjolkan, ya. Karena kepentingan praktis yang lebih ditonjolkan, maka aspek birokrasinya itu tidak diutamakan. Baru model birokrasi yang kedua, ya, birokrasi yang standar, yang umum, gitu ya, itu diterapkan pada model-model hukum yang bersifat otonomus. Menurut Nonet dan Selznick ini, hukum yang bersifat otonomus itu hukum yang sudah mulai bergeser. Kalau sebelumnya hukum represif itu mengagung-agungkan hukum pidana, gitu ya, hukum pidana, lalu keterlibatan aspek politik, ya, campur tangan politik itu lebih banyak dalam proses peradilan. Pada model-model hukum yang bersifat otonomus ini sudah mulai maju, ya, jadi aspek pidananya sudah tidak sembarangan lagi, ya, penggunaan pidananya, hukum pidananya sudah bersifat selektif limitatif, sudah terbatas, gitu ya. Pengaturannya sudah memperhatikan aspek-aspek humanisme, ya. Maka penerapan birokrasinya itu mulai berjalan. Dan yang paling bagus menurut Nonet dan Selznick ini adalah model-model birokrasi modern, ya, post birokrasi. Birokrasi-birokrasi yang bersifat modern ini dia sudah
menggunakan teknologi, ya, sarana teknologi dan sebagainya, dan itu nanti akan berkaitan dengan hukum yang bersifat responsif. Ya, hukum yang bersifat responsif itu hukum yang sudah mengakomodir, ya, kepentingan-kepentingan hukum semua pihak. Ya, tidak lagi bersifat pemaksaan. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, misalnya aspek-aspek restoratif justice, ya, sudah mulai diaplikasikan. Jadi pemeriksaan perkara sudah diorientasikan kepada restoratif justice, ya, tidak semata-mata harus bersifat punishment, hukuman, tetapi juga lihat kasuistisnya, dia bisa menggunakan non punishment, ya, non punishment bisa menggunakan treatment. Nah, model-model hukum yang bersifat responsif itulah, gitu ya, itu yang diharapkan dapat mengimplementasikan birokrasi peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Karena seperti yang sudah Anda ketahui tentunya, ya, ketika Anda belajar hukum acara pidana itu, ya, berdasarkan kekuasaan kehakiman, keadilan yang dikehendaki, ya, di negara kita ini adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa ini, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini, itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan peradilannya. Ya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Nah, hukum birokrasi peradilan pidana ini diharapkan, ya, sebagai wujud dari peradilan pidana yang berdasarkan Pancasila itu, ya, Pancasila. Jadi birokrasi yang memperhatikan aspek religius, ya, hanya kejujuran, ya, harus memperhatikan aspek kemanusiaan, ya, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Jangan sebagai contoh misalnya, saya pernah menangani suatu perkara, kasasinya ditolak, tapi pemberitahuan mengenai penolakan tentang kasasi itu tidak sampai ke PN Tanjung Karang. Informasi penolakan kasasinya berhenti di Mahkamah Agung. Sehingga hampir 2 tahun si terdakwa ini terkatung-katung statusnya. Seperti yang Anda sudah ketahui, kalau suatu perkara itu belum inkrah, maka terdakwanya masih berstatus tahanan. Ya, berstatus tahanan. Karena dia berstatus tahanan, maka hak-hak dia sebagai terpidana, sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan itu tidak bisa diwujudkan. Kan kalau selama yang bersangkutan berstatus narapidana, dia bisa mendapat pembinaan, mempunyai hak-hak pengurangan, remisi, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau dia masih berstatus tahanan, hak-hak itu tidak bisa dia peroleh. Nah, ya, gara-gara, ya, karena penyelenggaraan birokrasinya tidak benar, sehingga
si terdakwa tadi ya, klien saya itu hampir 2 tahun, statusnya nggak jelas. Yang notabene berarti melanggar kepentingan hukum orang lain. Menodai kepentingan hukum orang lain. Menciderai kepentingan hukum orang lain, hak-hak orang lain. Padahal seperti kita ketahui, walaupun seorang terdakwa itu dijatuhkan pidana karena bersalah, tapi dia masih tetap mempunyai hak-haknya sebagai warga negara. Gitu ya. Masih mempunyai hak-hak konstitusional. Ya, hak-hak bagaimana yang diatur di dalam konstitusi ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasinya harus diperhatikan walaupun dia berstatus sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Itu ya, saudara. Dimohon Anda bisa menindaklanjuti penjelasan saya ini berkaitan dengan birokrasi peradilan pidana. Nanti kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita selanjutnya ya, dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana di negara kita. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan? Ya, materi ini bisa Anda unduh, ya Anda download di P-Class. Saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi saudara, salah satu urgensi mempelajari mata kuliah ini karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan kondisi existing ya, nyatanya alumni kita, alumni Fakultas Hukum Unila ini banyak yang menjadi hakim. Banyak yang menjadi hakim, oleh karenanya diharapkan dengan Anda mempelajari birokrasi peradilan pidana ini, ketika Anda menjadi hakim, itu dapat menjadikan background ya, pengetahuan Anda dalam kesuksesan Anda berprofesi sebagai penyelenggara birokrasi peradilan pidana. Hampir setiap tahun kontribusi alumni kita di Mahkamah Agung ya, yang menjadi hakim itu selalu meningkat. Ya, setiap penerimaan hakim, alumni kita banyak yang diterima. Ya. Oleh karenanya diharapkan Anda belajar sungguh-sungguh mengenai birokrasi peradilan. Saudara, kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, saya pikir pertemuan kita tatap muka ini kita cukupkan di sini. Anda bisa lanjutkan kuliah Anda di P-Class, ya, dan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan pada kesempatan yang akan datang. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.